Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Perlu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Perlu senang-senang bisa berbagi dengan kalian melalui materi kita. eh, Tadi sebenarnya kita Zoom ya, karena ada kegiatan, maka kita tidak bisa Zoom, maka Pak Duta membuat video pembelajaran ya supaya kita nggak ketinggalan materi ya. Oke, hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kita tentang Allah adalah penolong yang setia. Nah, kita langsung saja ya. Kita melihat ya kemarin Pak Duta juga sudah jelaskan ya bahwa Pak Duta tanya, pernahkah kita mengalami masalah? Ya, kebanyakan kita mengatakan pernah. Ada yang katanya nilainya buruk, ada yang merasakan kesedihan karena ya nilainya buruk ya, ada yang jatuh dari sepeda dan seterusnya. Nah, bahkan Partuji bertanya, kepada siapa kita meminta pertolongan? Ada yang mengatakan bahwa oh saya minta pertolongan kepada orang tua saya, ya, kepada saudara saya gitu ya. Nah, tidak salah ya. Nah, terus Paruta juga bertanya ya, ketika kamu ada masalah, bagaimana kamu mengatasinya? Ada yang mengatakan ya harus belajar, harus begini dan begitu ya. Oke, itu sudah kita bahas kemarin. Nah, bahkan pertolongan itu kita bisa dapat dari mana saja ya, terutama kalau di sini Paruta tulis dari Tuhan, keluarga, teman, atau sahabat. Nah, bahkan urutan yang pertama perlu taruh Tuhan ya. Karena Tuhan itu adalah pertolongan kita yang pertama ya. Dia satu-satunya penolong kita. Nah, ketika kita punya masalah datang dulu kepada Tuhan. Jangan datang kepada keluarga atau sahabat dulu, tapi datang dulu kepada Tuhan. Setelah itu baru kita datang kepada keluarga, teman atau sahabat kita. Ya. Kenapa kita perlu datang kepada Tuhan? Ya karena Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Sedangkan manusia itu kuasanya terbatas. Bahkan firman Tuhan juga katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, jadi sekali lagi datang dulu kepada Tuhan, baru kita datang kepada keluarga, sahabat, atau kepada siapapun. Tetapi Tuhan itu yang paling utama ya, sebagai penolong kita. Tidak ada yang lain yang seperti Tuhan. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Sebelum itu Pak Duta minta maaf ya, Pak Duta nggak bisa tampilkan video karena Pak Duta lagi tidak enak badan, Pak Duta lagi flu berat ini ya. Pak Duta minta doa, dukungan doa dari anak-anak supaya Pak Duta cepat pulih, cepat sembuh ya. Oke, nah pertolongan dari Allah dan manusia kemarin juga sudah Pak Duta jelaskan. Kenapa kita perlu minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu ketimbang manusia? Karena Allah adalah penolong yang sejati dan tidak terbatas kuasanya. Ya. Bahkan tidak ada segala sesuatu yang mustahil yang Tuhan kerjakan. Pasti bisa, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sedangkan manusia sebagai penolong adalah terbatas, ya. Sebagai penolong manusia itu terbatas, ya. Bahkan manusia tidak bisa selalu ada 24 jam untuk kita. Ya. Bahkan, ya, manusia tidak bisa melakukan segala sesuatu itu seperti yang Tuhan lakukan. Ada hal-hal yang bisa manusia kerjakan, tetapi ada banyak hal yang manusia tidak bisa lakukan. Ya, misalnya ketika orang kena kanker stadium akhir, misalnya, ya dia tidak bisa sembuhkan. Ya, ada orang yang sulit untuk sembuh dari penyakit kanker stadium 4 misalnya. Ya, secara manusia sangat sulit menyembuhkan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti bisa sembuhkan. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah, bahkan kemarin Pak juga jelaskan di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, jadi pertolongan kita, keselamatan kita datang daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika kita punya masalah, kita sedih, kita susah,
datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya, kemarin juga kita sudah baca ya dalam Mazmur pasal 121 ayat 1-8. Ini Paruto tidak perlu baca ya, Paruto cuma jelaskan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya penolong ya. Tuhan tidak pernah tertidur. Kalau manusia bisa tertidur, Tuhan tidak pernah tertidur ya. Maka kemarin sudah Paruto jelaskan ini. Jadi sekali lagi, penolong yang sejati adalah Tuhan itu sendiri. Nah, hari ini ya kita mau belajar ya. Kita mau belajar Tuhan sebagai penolong yang sejati dari cerita Naaman yang sakit kusta. Paduka percaya, anak-anak sudah tahu cerita ini, tapi kita mau nonton ya. Kita mau nonton bersama Naaman yang sakit kusta ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Habana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, "Jikalau demikian,
hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Oke, itu adalah cerita dari Naaman. Ya, dia adalah panglima ya dari kerajaan Aram ya. Karena pada waktu itu Aram ini sedang berkuasa atas Israel ya, karena Israel ini tidak taat sama Tuhan, maka Tuhan menyerahkan Israel kepada kerajaan Aram. Nah, karena Israel itu dikalahkan oleh Raja Aram, maka sebagian dari orang-orang Israel itu ditawan. Salah satunya tadi anak kecil ya, ada seorang anak perempuan yang ditawan dan dia bekerja di rumahnya Naaman. Nah, pada saat itu Naaman itu mengalami sakit ya, yaitu kusta. Nah, karena dia mengalami sakit kusta dan dia sudah berjuang, berusaha, berobat kemana-mana, tetapi tidak kunjung sembuh. Dan akhirnya dia mendapat kabar, berita dari istrinya, dan berita itu disampaikan oleh si anak kecil yang tadi, bahwa ada seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan. Ya, nabi itu adalah Nabi Elisa. Nah, tetapi kita akan melihat penjelasan berikutnya ya. Nah, ini tapi sebelum itu Pak Duta mau bertanya dulu. Tahukah kamu apa itu penyakit kusta yang dialami oleh Naaman? Ya, Pak Duta yakin dan percaya sebagian besar pasti anak-anak sudah tahu apa itu kusta. Nah, kita akan melihat dulu ya penyakit kusta ya. Di sini Pak Duta kasih penjelasan ya, penyakit kusta atau lepra ya adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti pada zaman dahulu ya. Zaman dahulu artinya zaman perjanjian lama, bahkan hingga zaman Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, penyakit kusta pada zaman dulu itu adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh orang pada saat itu. Mengapa? Karena orang yang kena kusta, ia adalah orang yang terkutuk oleh Tuhan. Jadi orang yang kena penyakit kusta adalah penyakit terkutuk. Ya. Selain orang yang kena kusta adalah orang yang terkutuk, dia juga diusir dari kampung halamannya dan dia akan tinggal di daerah-daerah terpencil seperti di gua-gua ya. Dan bahkan penyakit kusta pada saat itu tidak ada obatnya. Orang bisa sembuh dari kusta itu karena pertolongan Tuhan. Nah, jadi pada zaman perjanjian lama, orang yang kena kusta hidupnya sangat menderita. Selain dia harus hidup sendiri, dia dimusuhi, bahkan dijauhi oleh banyak orang. Nah, jadi sangat menderita sekali. Bahkan orang yang kena kusta itu bisa mati. Bahkan tangan, tubuhnya bisa putus karena dimakan oleh penyakit kusta itu. Nah, ada yang menular, ya, penyakit kusta itu ada yang menular dan tidak dapat disembuhkan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tetapi juga ada yang bisa disembuhkan ya. Nah, yang bisa disembuhkan tadi seperti kita lihat cerita Naaman ya, bisa disembuhkan. Tapi siapa yang menyembuhkan? Yaitu Tuhan melalui Nabi Elisa ya. Bukan Nabi Elisa yang menyembuhkan, tetapi Tuhan memakai Nabi Elisa untuk menyembuhkan Naaman ya. Jadi sekali lagi yang bisa menyembuhkan Naaman yaitu Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya ketika Naaman sembuh dari sakit, Naaman bersyukur kepada Tuhan. Bahkan Naaman bilang apa? Dia tidak akan menyembah kepada Allah lain selain Allahnya orang Israel. Ya, karena dia tahu bahwa Allah orang Israel yang menyembuhkannya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih kusta ya, penderita kusta. Mereka yang mengalami penyakit kusta biasanya diusir ke luar kota, ya seperti Pak Duta sampaikan. Mereka tinggal di sebuah perkampungan yang dikucilkan dari dunia luar, artinya mereka ditolak oleh masyarakat. Ya, biasanya penderita kusta tinggal di gua-gua seperti hewan ya. Orang yang kena penyakit kusta ini sudah ibarat seperti hewan. Mereka bukan tinggal di rumah, tapi tinggal di gua-gua.
dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, ya. Bahkan mereka harus berjuang untuk mencari makan sendiri karena orang lain tidak peduli. Tidak ada orang yang mau mengurus, apalagi merawat mereka. Jadi ada yang tidak mandi, mereka begitu saja, bau badannya busuk, ya. Bahkan orang takut, ya. Bahkan orang takut mendekat, ya, pada mereka karena kusta, ya. Bahkan kusta itu dianggap penyakit kutukan. Jadi tadi Pak Tutu sudah sampaikan bahwa kusta ini dianggap seperti penyakit kutukan, ya, penyakit kutukan. Oke, perlu lanjut ya. Kusta, ya ini pengertian penyakit kusta ya. Kusta menurut pengertian masa kini. Ya, tadi itu kita sudah lihat penjelasan pada saat itu, pada zaman itu. Sekarang kita melihat pada saat ini ya. Menurut info kesehatan dari sebuah website, ya, istilah kusta itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Sanskerta yakni kusta, yang berarti kumpulan gejala-gejala kulit secara umum. Penyakit kusta atau lepra disebut juga morbus Hansen, ya, sesuai dengan nama yang menemukan kuman itu, yaitu Dr. Gerhard Mauer Hansen pada tahun 1874, sehingga penyakit ini disebut morbus Hansen. Ya, jadi anak-anak, penyakit kusta ini pertama kali ditemukan oleh Gerhard Hansen ini ya pada tahun 1874. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kuman atau bakteri, ya, kuman atau bakteri, dan penyakit ini sangat menular. Nah, setahu Pak Duta yang Pak Duta pelajari, penyakit orang yang kena penyakit kusta, tangannya bisa putus dimakan oleh kusta atau badannya bisa hancur, rusak dimakan oleh kusta. Jadi ketika orang yang kena kusta, ya, tubuhnya mengalami kejang, ya, sarafnya mati karena dimakan oleh bakteri itu tadi. Jadi sangat-sangat menderita orang yang kena kusta. Pak Duta tidak bisa tampilkan gambarnya karena gambarnya cukup mengerikan, cukup menggelikan. Kalau misalnya anak-anak mau lihat, boleh di Google ya, ketik aja kusta gitu ya. Oke, Pak Duta lanjut ya. Nah, ciri-ciri penyakit kusta ini tulisannya agak kekecilan ya. Nah, tanda-tanda penyakit kusta itu bermacam-macam, tergantung dari tingkat atau tipe atau jenis dari penyakit kusta tersebut. Ya. Nah, tetapi secara umum penyakit kusta itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya bercak, ya, tipis seperti panu pada badan atau tubuh manusia. Ada bercak ya. Yang kedua, pada bercak putih itu awalnya hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan dia akan melebar. Jadi pertamanya dari ukuran kecil, tapi lama-kelamaan dia akan menjalar melebar ke seluruh tubuh. Terus yang C, adanya pelebaran saraf terutama pada saraf ulnaris ya, medianus, auricularis, magnus serta peroneus ya. Jadi ini adalah bahasa-bahasa kesehatan, Pak Duto juga kurang paham, tetapi terjadi pelebaran pada kulit ya, kulit si penderita kusta. Ya, bahkan kelenjar keringat kurang bekerja sehingga kulit menjadi tipis dan mengkilat. Jadi orang yang kena penyakit kusta itu kulitnya kering kayak keriput gitu ya. Keriput. Terus adanya bintil-bintil kemerahan ya, atau dalam bahasa Latinnya, bahasa ilmiahnya itu yaitu leproma nodul. Jadi ada bintil-bintil kemerahan seperti orang kena penyakit apa ya? Kemerahan gitu ya. Kayak alergi gitu ya. Kemerahan. Terus yang besar pada kulit ya. Selanjutnya yang F, rambut alis rontok. Jadi rambut kita akan botak, alis mata kita akan rontok semuanya. Karena apa? Karena kusta itu tadi. Muka-muka berbenjolan ya, mukanya berbenjolan seperti bopeng gitu ya. Kayak tidak apa ya, kayak rusak gitu mukanya. Ya, tegang dan disebut facies.
Leomina atau muka singa ya. Mukanya yang dulunya ayu, cantik atau ganteng, ini malah tambah jelek gitu ya, karena kena penyakit kusta. Nah, dari uraian ini jelas bahwa penyakit kusta tidak bisa dianggap penyakit yang biasa. Ya, perlu penanganan, ya, perlu penanganan dan mendapatkan kesembuhan. Penderita ini bukan hanya dirasakan oleh penderita, tapi juga oleh keluarga yang merawatnya. Jadi maksudnya bahwa ketika orang yang kena penyakit kusta, maka orang yang merawat pun juga bisa tertular kalau dia tidak berhati-hati. Karena penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat-sangat menular ya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari cerita Naaman tadi yang sudah kita nonton, ya, bahkan kusta tadi yang dia alami sudah baru terjelaskan. Apa itu kusta? Tadi ciri-cirinya seperti apa? Sekarang kita lihat siapa itu Naaman. Ya, pasti anak-anak sudah tahu ya. Naaman ini adalah seorang panglima tentara Raja Aram yang sangat terpandang ya. Bahkan dia disayang karena keberhasilannya mengalahkan Israel dan mengerahkan orang-orang yang berusaha menghancurkan mereka. Bahkan karena melalui kepemimpinannya, tentara Aram sering mengalami kemenangan. Ya. Orang yang hebat ternyata menderita penyakit kusta. Jadi, sekalipun Naaman ini adalah orang yang hebat, dia seorang panglima yang gagah perkasa, tetapi dia mengalami sakit kusta, sakit yang tidak bisa disembuhkan pada saat itu. Bahkan dia berjuang mati-matian untuk sembuh, tapi tidak bisa disembuhkan. Ternyata dia juga memiliki keterbatasan. Ya, walaupun dia hebat berperang, tetapi ketika dia sakit, dia tidak bisa sembuhkan itu. Nah, kita lihat lagi. Ya, sebagai seorang pemimpin, Naaman jelas merasa tersiksa ya. Karena apa? Karena kondisi tubuhnya yang seperti itu ya. Karena dia sakit, dia tidak bisa melakukan banyak hal ya. Di sini terlihat bahwa betapa terbatasnya manusia. Sekali lagi, manusia adalah makhluk yang terbatas. Walaupun dia seorang panglima tentara yang hebat, tetapi dia tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Lagi-lagi, ada hal yang tidak bisa manusia lakukan. Itu sebabnya Pak Duta sering kali ingatkan bahwa di dalam hidup ini kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh merasa diri kita paling hebat, paling kuat. Ya, tetapi kita mau belajar rendah hati. Kita mau belajar bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita terbatas. Oke, Naaman ya, masih tetap Naaman. Akhirnya, meskipun cara pengobatan yang ditawarkan Elisa atas petunjuk Allah dianggap tidak masuk akal, namun justru cara itulah yang menyembuhkan Naaman. Nah, jadi dari cerita itu tadi kita sudah bisa melihat ya, bahwa Naaman sudah berjuang, dan akhirnya dia pergi kepada Nabi di Israel, yaitu Elisa, dan Elisa menyampaikan bahwa mandi 7 kali di Sungai Yordan, tetapi awalnya Naaman sempat menolak karena dia merasa bahwa Sungai Yordan itu sungai yang airnya tidak jernih, tidak bagus. Kenapa nggak di sungai yang lain, ya sungai Parpar, ya sungai-sungai yang di daerah itu pada saat itu ya, di daerah lain itu. Nah, tetapi karena dia ingin sembuh, maka dia melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa dan puji Tuhan, ya. Naaman akhirnya melakukan itu dan dia mengalami kesembuhan. Ya, sekali lagi kesembuhan yang dialami oleh Naaman ini berasal dari Tuhan, bukan dari Elisa. Ya, berasal dari Tuhan. Oke, nah dari sini ya sudah selesai ya. Dari sini kita belajar bahwa Naaman adalah orang yang hebat, orang yang gagah perkasa, orang yang bisa melakukan segala sesuatu, tetapi ketika dia mengalami sakit, dia tidak bisa menyembuhkan, tetapi dia perlu pertolongan, yaitu dia pergi ke Israel, menemui Nabi Elisa, dan dia mendapat kesembuhan, dan kesembuhan itu sekali lagi berasal dari Tuhan. Jadi di sini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, yang Pak Duta hanya sebutkan aja. Yang pertama yaitu jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi andalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menyombongkan diri atau sombong di dalam hidup ini. Ya,
Kalau kita bisa, kalau kita kuat, itu semua karena Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Ya, bahwa hidup ini, ya, kita bisa melakukan segala sesuatu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan adalah penolong kita yang sejati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau manusia itu bisa meninggalkan kita. Kalau manusia itu bisa mengecewakan kita. Kalau manusia itu bisa membuat kita tidak puas, tetapi Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dengan terbaik. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bisa melakukan apa yang tidak bisa manusia lakukan, itu bisa bagi Tuhan. Itu sebabnya, sekali lagi, kita ketika mengalami susah, ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami hal-hal yang malang, datanglah sama Tuhan sebagai penolong yang sejati. Oke, ini yang bisa Pak Duta sampaikan dari materi tentang Allah adalah penolong yang sejati. Kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ketiga. Pak Duta harap anak-anak bisa mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Oke, untuk materi PTS-nya yaitu dari pelajaran 1 sampai pelajaran yang ketiga dipelajari. Dan kemungkinan soalnya dari dinas. Kalau misalnya besok Pak Duta dapat kisi-kisinya, maka Pak Duta akan membuat lagi video untuk kisi-kisi ya. Oke, ini saja yang bisa Pak Duta sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, terus belajar, dan terutama semangat untuk PTS-nya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.